anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu minta untuk on cam dulu, Nak. Nah, gitu. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, supaya ilmunya berkah, bermanfaat bagi kita semua, supaya juga kita lebih siap ya. Nah, itu silahkan ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Nafisa? Iya, Ibu. Oh, Nafisa lagi sakit. Enggak, iya sih. Iya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing mulai. Doa selesai. Oke. Oh, Nafisa lagi sakit ya, Nak ya? Dari kapan? Kemarin, Bu. Ayah, wis. Habis. Iya. Nah, yang lainnya gimana kabarnya? Sehat atau ada yang sakit juga? Ya, alhamdulillah ya. Nah, gini anak-anak, jadi untuk posternya tidak jadi ya. Penugasan posternya tidak jadi. Supaya apa? Supaya kalian tidak terlalu banyak tugasnya ya. Langsung senyum. Langsung senyum. Tapi hari ini Ibu kasih waktu 5 menit deh buat ngasih komentar. Ibu lihat masih belum ada komentar ya di videonya. Belum ya? Nah, ya sekarang nanti kan ini agendanya kita akan membahas soal persebaran flora sama fauna, terus konservasi sama kalian mengerjakan soal. Untuk post testnya besok saja. Hari ini nanti mengerjakan soal sama kita bahas mengenai konservasi. Nah, untuk 5 menit awal setelah Ibu absen, nanti kalian langsung segera kasih komentar ya. Ada yang sudah ngasih komentar di kelompok temannya? Di video temennya? Belum. Maaf Bu, teman saya ada yang nggak bisa diajak kerja sama. Ya sudah, Rizky, kamu data aja masukkan ke Ibu. Nanti siapa yang nggak ikut kerja kelompok, nggak Ibu kasih nilai. Kan ini kemarin tugasnya tugas kelompok kan ya. Jadi kalau ada yang tidak mengerjakan langsung disampaikan ke Ibu secara pribadi. Kalau misal kalian tidak berani di grup, kalau berani di grup nggak apa-apa. Kalau misal nggak berani langsung PC aja. Yang bekerja saja yang dapat nilai. Kalau nggak ikut bekerja ya sudah, salahnya sendiri berarti ya, nggak ikut bekerja. Oke, Ibu absen dulu ya Nak ya. Al-Fatih. Hadir. Oke. Aldino. Hadir. Amira. Hadir Bu. Andriano. Loh, Zulpan ini apa iki Zulpan? Apa itu Zulpan? Andriano. Andriano kemana Nak? Belum hadir ya? Oke, Andriano belum hadir. Anissa. Hadir. Areza. Areza hadir Nak? Oke, Areza belum hadir. Aulia. Aulia Ninda. Aulia Ninda belum. Aulia Rahma. Hadir Bu. Oke. Bagus Rizky. Bagus juga belum hadir ya? Bagus belum hadir. Kemudian Diego. Izin Bu. Bagus izin. Sama Areza juga.
Oh, bagus sih. Pulang ke rumah sakit katanya Bu. Oh, Zakira, Hadir Bu. Farah, Hadir Bu. Hafiz. Oke, Rizi ya. Haikal, Hadir, Bu. Haisa. Haisa hadir, Nak? Hadir. Oke. Kahisa. Kahisa Gazani belum hadir ya? Oke. Keisha Nadinata, Hadir Bu. Keisha Raniah, oke, Keisha Rani hadir. Laslo, Hadir. oke. Alfa Razel, Azel belum hadir. Azel dari kemarin nggak hadir ya? Abid, Hadir, Bu. oke, good job Abid. Eka, Hadir. Abid boleh on cam, Nak? Eka di mana, Eka? Oke. Nabil, Hadir. Nabil, oke. Hadir. Zulfan boleh dimatekan apa namanya mic-nya, Nak? Oke, good job. Nabiha, Oxvaldo, Hadir. oke. Rafa Rania, Rashid, Hadir, Bu. oke. Rizky, Hadir, Bu. Sayyidah, Hadir Bu. Zairayan, Hadir, Bu. dan Zulfan. Hadir. Oke. Nah, sekarang kan udah Ibu absen semua. Sekarang Ibu kasih waktu 5 menit, nanti sampai jam 7.51 kita baru mulai pembelajarannya. Sekarang kalian langsung kasih komentar di video kelompok di video market kelompok lain ya. Ibu tunggu sampai 7.51. Harus sudah komentar ya. Iya, Ando, kenapa, Nak? Saya sudah hadir, Bu. Oke, Ando. Ando kok baru hadir, Nak? Baru bangun, Bu. Ando, nggak apa-apa. Sudah cuci muka? Sudah mandi. Oke, good job. Ando sekarang 5 menit ke depan Ibu kasih waktu untuk memberikan komentar di video market kelompok lain ya. Ya, Bu. Oke, Ando.
Kak Hisa baru join Bu, baru buka WA katanya. Oke. Kahisa. Nah, Nana sudah memberikan komentar di video teman-temannya. Proses Bu. Masih lama tah? Sepertinya begitu. Ya sudah, maksimal sampai jam 8.30 ya. Sampai selesai pembelajaran harus sudah diberi komentar. Nanti Ibu cek, semisal ada kelompok yang belum memberikan komentar, mau segera segera kasih komentar deh. Jangan lama-lama biar kalian tugasnya nggak numpuk tugasnya. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran baru. Ibu mau tanya dulu nih, kalian pernah tahu nggak kalau di dunia ini ada yang namanya benua Antartika? Tahu? Tahu. Kira-kira Antartika tuh di mana sih tempatnya? Gimana maksudnya, gimana keadaan benua Antartika? Dia banyak es kan ya. Di Antartika itu suhunya dingin, suhunya rendah banget, banyak es. Kira-kira di benua Antartika itu dia ada hewannya nggak, Nak? Ada Nah, hewannya ada apa aja di benua Antartika? Yang lainnya boleh on cam, Nak? Ruang kutub. Oke, ada beruang kutub. Terus ada apa lagi, sayang? penguin. Ada penguin. Terus ada apa lagi? Anjing laut. Ada anjing. Ya, bisa. Nah, di situ kan namanya itu hewannya dikit banget kan, nggak terlalu beragam, beda sama yang di Indonesia. Kalau di Indonesia ada banyak. Ada apa aja kalau hewan-hewan di Indonesia? Komodo. Ada komodo, kemudian ada apa lagi? Cendrawasih. Nice, ada cendrawasih. Terus ada apa lagi nih hewan yang khas Indonesia banget? Elang Jawa. Nah, elang Jawa. Terus ada apa lagi, Nak? Ada banyak, ada badak bercula catu, ada harimau Jawa, ada harimau Sumatera, dan masih banyak lagi. Kira-kira nih, kenapa kalau di Antartika itu hewannya cuma sedikit, tapi kalau di Indonesia hewannya ada banyak? Nah, supaya kita tahu, kenapa Rizi? Karena iklimnya. Nice, karena iklimnya. Supaya kita bisa tahu nih kenapa di Antartika itu hewannya dikit tapi di Indonesia tuh banyak. Kita mesti belajar ini biar kita tahu ya. Benar yang dikatakan sama Rizi, itu salah satu faktor yang mempengaruhi itu adalah iklim. Ibu share screen dulu ya. Bentar, Ibu share screen dulu. Oke. Nah, sudah terlihat, Nak? Sudah ya. Jadi, yang mempengaruhi si persebaran itu adalah dia yang pertama ada faktor iklim, yaitu ada suhu udara, sinar matahari, kelembapan, curah hujan. Nah, di Indonesia sendiri kan juga beda-beda itu flora dan faunanya.
ada beberapa hewan yang dia itu beneran butuhnya itu suhu udaranya yang rendah, seperti penguin, terus ada lagi itu beruang kutub. Dia butuh suhu udara yang dingin supaya bisa bertahan hidup. Makanya dia hanya hidup di Antartika atau di negara-negara yang suhu udaranya itu rendah ya. Tapi kalau kayak harimau Jawa, harimau Sumatera, kira-kira nih kalau kita taruh di Antartika, kira-kira bisa bertahan hidup gak? Dia tuh butuhnya suhu udara yang tinggi, yang iklimnya tropis kayak kita, yang panas. Kira-kira bisa nggak kayak hewan harimau Sumatera, terus cendrawasih, kira-kira bisa nggak kalau kita taruh di benua Antartika? Tidak. Nah, tidak kan? Jadi iklim itu sangat mempengaruhi adanya faktor persebaran ini. Mau hewan, mau tumbuhan itu dipengaruhi oleh suhu udara, sinar matahari, kelembapan dan juga curah hujannya. Terus yang kedua ada nih faktor yang berhubungan sama tanah ya. Mulai dari keasaman atau pH tanah, terus kandungan air dan juga kandungan udara, tekstur tanah, struktur tanah, jenis-jenis tanah itu juga berpengaruh. Kemudian ada yang namanya ketinggian. Ketinggian itu lebih ke kayak dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, pantai. Contohnya itu nak ya. Misal nih, kalian bisa lihat gak di daerah Batu, yang daerah Bumi Aji Lurus itu banyak banget kan perkebunan. Ada kebun apa aja di situ? Selain ada kebun sawi kan, ada sayur mayur, kebun sawi, kebun stroberi, terus ada jeruk dan sebagainya. Dia itu hanya bisa tumbuh di daerah yang datarannya tinggi. Coba nih kalau kita bergeser sedikit yang di daerah Surabaya, dia kan dataran rendah, suhunya tinggi banget. Kira-kira nih stroberi itu bisa tumbuh nggak di situ? Enggak kan? Itu juga hubungannya sama jenis tanahnya dan juga struktur tanahnya. Ada beberapa flora yang dia itu hanya bisa hidup di daerah dataran tinggi saja. Tapi ada flora yang bisa tumbuhnya di dataran rendah. Contohnya itu misal bisa kita lihat cabai tuh, yang kalau iklim yang suhu udaranya tinggi itu biasanya ditanamin cabai bisa, tapi ditanamin sawi, ditanamin stroberi dia nggak bisa nak. Terus ada juga yang di daerah pantai itu juga bisa tuh. Ada yang namanya tumbuhan bakau, tahu nggak? Mangrove. Tahu mangrove kan? Nah, itu dia hanya tumbuh di mana tuh kira-kira? Pesisir pantai. Nice. Jadi si mangrove itu hanya bisa tumbuh di pesisir pantai kan? Tidak bisa di daerah lain. Makanya itu ada 3 faktor itu yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Sekarang kita fokus ke persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ini ada gambarnya ya nak ya. Jadi Indonesia ini dibagi oleh 3 bagian. Ada bagian Asiatis atau bagian barat. Dia ini ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan dan juga Pulau Bali. Nah, kalau yang bagian timurnya ini Australis, yaitu dari Pulauan Papua dan juga Maluku. Dan yang di tengah-tengahnya itu kita bisa sebut dengan zona peralihan atau bagian tengahnya. Nah, kalau di bagian barat dia itu flora dan faunanya itu lebih cenderung ke sama dengan wilayah-wilayah Asia yang lainnya. Tapi kalau yang bagian timur ini dia flora faunanya lebih cenderung ke mirip dengan flora fauna yang ada di Australia. Tapi kalau yang bagian tengah gimana Ibu? Nah, kalau yang bagian tengah ini rata-rata mereka itu punya khasan sendiri. Jadi kayak flora faunanya itu hanya ada di situ saja, tidak mempunyai ciri kesamaan dengan flora fauna Asia maupun flora fauna Australia, atau bisa kita sebut dengan endemik, yaitu khas Indonesia, hanya ada di Indonesia bagian tengah situ saja. Nah, untuk kita bisa tahu ciri-cirinya seperti apa sih Bu kalau flora fauna yang ada di bagian barat, timur, dan tengah, kira-kira ciri-cirinya sama enggak? Pastinya beda ya nak ya, makanya itu kita belajar soal ini.
Ini ada nih yang eh nah, ini ada kategorinya. Nanti Ibu share PPT-nya ya, Nak ya. Nah, adapun karakteristik dari flora yang ada di barat. Dia ciri-cirinya ada apa aja? Didominasi pohon-pohon yang tinggi dan besar. Terus vegetasi heterogennya itu lebat dan juga rapat. Terus selalu hijau di sepanjang tahun. Contohnya dia ada Rafflesia anorti, ada pohon jati, ada kasturi, ada bunga anggrek. Terus kira-kira selain itu ada apa lagi? Ada lagi gajah Sumatera. Kok gajah Sumatera? Ada Rafflesia arnoldi, ada pohon damar, ada kantong semar. Itu yang ada di daerah barat karena dia didominasi oleh pohon-pohon tinggi dan besar. Terus kalau faunanya, dia itu lebih dominan ke mamalia besar. Bisa berjenis kera, terus banyak jenis mamalia air tawar. Dan dia itu tidak ada mamalia berkantung. Tahu kan mamalia berkantung itu seperti apa? Mamalia berkantung itu lebih seperti kanguru. Jadi tahu mamalia itu apa sih, Nak? Mamalia Hewan yang memiliki kelenjar susu. Nice. Hewan yang memiliki kelenjar susu. Nah, hewan ini dia punya kantung untuk anaknya. Contohnya itu ada kanguru. Nah, di daerah Asiatis ini tidak ada hewan yang memiliki kantung. Tidak ada mamalia yang berkantung. Contohnya ada apa aja? Ada gajah Sumatera, ada badak bercula 1, ada badak Sumatera, ada tapir, ada orang utan, ada bekantan, ada harimau Sumatera. Ya kan mirip-mirip tuh. Terus ada beruang madu, ada ikan pesut, dan masih banyak lagi. Itu kalau yang daerah Asiatis cenderung besar-besar lah, flora faunanya cenderung besar. Kalau faunanya itu mamalia yang besar kayak gajah, badak. Kalau floranya itu dia pohonnya tinggi-tinggi dan besar. Nah, kalau yang spesies endemik yang di bagian peralihan, dia itu khas nih. Khas yang ada di Indonesia itu floranya. Nah, kalau yang floranya ini dia itu bisa beradaptasi di wilayah kering. Jadi bisa menggugurkan daun. Contohnya itu ada pohon cendana, pohon lontar. Jadi ketika suhu udaranya itu sangat tinggi atau panas, dia caranya adalah dengan menggugurkan daun. Kalau faunanya ya, dia lebih mamalianya itu ukurannya sedang, nggak seperti yang di Asiatis. Kalau Asiatis kan gede-gede kan. Kalau yang di daerah peralihan ini dia ukurannya cenderung sedang, tapi reptilnya itu besar dan punya bunga namanya burung endemik. Contohnya ada banyak banget nih. Kalau yang flora, contohnya itu ada pohon cendana. Dia ada di daerah NTT. Nah, terus ada kayu eboni. Dia sejenis kayu hitam yang berasal dari Sulawesi. Terus ada pohon kenari. Dia banyak ditemukan di Kepulauan Maluku. Terus ada lagi anggrek serat, tumbuh di wilayah Maluku. Kalau faunanya apa, Ibu? Fauna itu hewan ya, Nak ya. Jadi ada komodo. Komodo tahu kan? Semua tahu komodo? Tahu. Nah, jadi komodo ini adalah hewan endemik yang ada di NTT. Fun fact-nya, Nak ya, komodo ini dia adalah kadal terbesar di Indonesia. Dan harus kita lestarikan dia ini. Hanya ada di Indonesia. Terus ada lagi anoa. Anoa itu kayak kerbau tapi dia kecil. Adanya di Sulawesi, hanya ada di Sulawesi. Di Jawa ada nggak kira-kira anoa sama komodo? Ada nggak, Nak? Komodo dan anoa di Jawa? Nggak ada ya. Jadi hanya ada di daerah itu aja. Makanya dinamakan dengan endemik. Terus ada lagi babi rusa, ada burung maleo, ada tarsius, ada kuskus beruang, dan masih banyak lagi. Intinya dia itu lebih ke flora fauna yang hanya ada di daerah itu aja.
punya ciri yang khas, tidak ada kesamaan dengan flora fauna di Asiatis maupun flora fauna di Australis. Terus sekarang kita bergeser ke yang Indonesia bagian timur. Dia ini flora faunanya lebih cenderung seperti flora fauna yang ada di di Australis ya. Ciri-cirinya dia itu ada ciri-ciri contohnya dia itu ada pohon sagu yang khas ada di Papua. Biasanya dijadikan papeda, tahu papeda? Tahu. Bukan papeda yang gulung ya, papeda yang lagi viral itu yang yang bening biasa dimakan pakai kuah kening. Terus ada matoa. Matoa, pernah makan matoa, Nak? Tidak. Nah, jadi ada itu buah matoa, dia enak banget dan itu buahnya itu khas dari Papua. Rasanya itu seperti kalau Ibu makan ya. Rasanya itu seperti campuran durian. Ada campuran kelengkengnya juga, enak. Kalau kalian suka durian, suka kelengkeng, bisa deh coba ini matoa, enak banget. Terus ada lagi kalau rempah-rempahnya itu kayak pala, cengkeh, itu ada di situ. Terus kalau faunanya itu dia contohnya ada burung cendrawasih dan kasuari. Terus ada lagi binatang berkantung seperti yang ada di Australia. Kalau Australia kan kanguru, Nak ya. Kalau di sini kita punya kanguru pohon. Dia itu ukurannya lebih kecil dari kanguru Australia. Sama-sama mamalia dan berkantung juga. Terus ada lagi walabi, ada burung nuri, terus ada biawak. Nah, ini mungkin bisa di screenshot ya. Jadi yang membedakan ini semua itu adalah iklimnya salah satunya. Kalau flora fauna yang ada di daerah Asiatis, dia itu cenderung hidup di iklim yang tropis basah. Kalau yang di tengah itu lebih ke sabana, makanya dia butuh yang tanahnya kering kan. Terus kalau yang di daerah timur atau Australis, dia butuh iklim yang tropis basah. Kalau di barat ini mamalianya cenderung besar, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Mamalianya besar, banyak kera, gajah, badak, terus harimau, itu dia ada di Asiatis. Tapi kalau di tengah, dia mamalianya cenderung sedang dan banyak banget ada tumbuhan dan juga hewan endemik khas hanya ada di situ. Tapi kalau yang di timur, dia mamalianya cenderung kecil dan punya ciri khas yaitu berkantung. Nah, kalau burungnya, kalau di wilayah barat dia itu enggak yang sebewarna seperti di Australis ya. Dia burungnya enggak secantik yang di Australia, tapi juga cantik, tapi bulu-bulunya tuh enggak seindah yang ada di timur. Beda kalau Australia kayak cendrawasih nih bisa kita lihat dia bulunya sangat cantik sekali. Nah, seperti itu. Kemudian kira-kira nih Ibu tanya. Nah, dari yang penjelasan Ibu tadi ada yang mau ditanyakan, Nak? Sudah paham semua? Sudah. Coba deh Ibu tanya deh kalau gitu. Kalau contoh fauna yang ada di Asiatis, mamalia gede, contohnya apa tuh? Badak bercula 1. Gajah. Nice. Terus apa lagi, Nak? Orangutan kah? Nice. Betul banget. Kalau yang di peralihan, Komodo. ya komodo. Nice, bener-bener komodo. Terus ada apa lagi? Anoa apakah termasuk? Anoa. Iya. Ya, anoa. Dia hanya ada di daerah peralihan saja. Terus ada apa lagi, Nak? Cendrawasih masuk. Maleo. Cendrawasih enggak ya, Nak ya. Cendrawasih tidak ada di peralihan. Yang endemik
hanya ada di Indonesia saja. Jalak Bali. Jalak Bali. Bali itu ikutnya daerah mana tadi? Bali adanya di Asiatis ya. Kalau di peralihan dia meliputi dari Sulawesi sama Kepulauan Nusa Tenggara saja. Kalau kita Jawa ya. Jawa itu kita ikutnya bagian yang Asiatis. Begitu. Oke, Ibu cek itu sudah paham. Sekarang Ibu tanya nih. Kira-kira dari hewan-hewan tadi semua, ada nggak yang dia hampir punah? Ada. Apa sih? Cendrawasih, Burung cendrawasih. Terus ada apa lagi, Nak? badak, Badak ya. Satu. Apa, Nak? badak bercula satu, Badak cula satu. Badak bercula satu. Terus apa lagi? Jawa, Harimau Jawa, harimau Sumatera. Banyak banget kan hewan-hewan itu yang khas Indonesia, malah banyak yang mau punah. Kira-kira kenapa mereka kok bisa punah? Hampir punah. Kenapa? kehilangan tempat tinggal, Kehilangan tempat penebangan tinggal. liar, Apa, Aulia? penebangan liar, kehilangan tempat tinggal. Nice. Terus tempatnya dibuat pertambangan ilegal. Nice. Terus apa lagi? perburuan liar, Perburuan liar. Makanya si hewan-hewan ini yang dulunya jumlahnya banyak karena dia kehilangan tempat tinggal, entah itu karena apa ya? Karena penebangan liar, terus deforestasi. Kayak kan penebangan liar tuh jadinya enggak apa namanya, mereka kehilangan tempat tinggal. Contohnya kayak burung-burung itu yang biasanya hidup di pohonnya ditebang oleh manusia, nggak ditanam lagi, mereka kehilangan tempat tinggal dong. Terus juga perburuan liar kayak badak tuh, badak bercula satu biasanya diburu tanduknya ya. Sehingga kita perlu untuk apa ya, mempertahankan si flora fauna itu. Kira-kira perlu nggak supaya anak cucu kita nantinya bisa tetap melihatnya? Nah, itu semua kita butuh yang namanya konservasi untuk menjaga mereka tuh flora fauna yang hampir punah supaya tetap terjaga, supaya nggak punah. Selain flora fauna yang hampir punah, juga hewan-hewan yang lain nih yang belum hampir punah, supaya nggak punah juga kita harus perlu yang namanya konservasi. Nah, Ibu share screen dulu ya, Nak. Nah, konservasi. Kira-kira nih, konservasi itu apa sih yang ada di bayangan kalian setelah kita bahas yang tadi tuh? Hewan punah dan sebagainya gara-gara penebangan liar, kita perlu konservasi. Konservasi sendiri itu apa, Nak? Ada yang tahu? Penanaman pohon. Itu contohnya apa, Sayyidah? Apa, Nafisa? konservasi adalah upaya perlindungan, pengolahan dan pelestarian lingkungan. Konservasi adalah upaya perlindungan dan pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang bertujuan untuk mencegah kepunahan satwa. Nice, good job. Kita kasih applause buat Nafisa ya, bener ya. Dia konservasi itu upaya yang dilakukan oleh kita manusia nih untuk melestarikan, melindungi, memelihara, mengelola, memanfaatkan sumber daya yang ada. Bisa dari flora, fauna, kita jaga. Supaya apa tujuannya? Supaya nanti di generasi selanjutnya tetap bisa melihat keindahan flora fauna yang ada di Indonesia, termasuk juga bisa memanfaatkan sumber daya alam itu. Sudah bisa dipahami dari definisinya? Tujuannya ada banyak, Nak. Tujuannya yang pertama untuk melindungi spesies ya, mencegah flora dan fauna yang hampir langka itu akibat ya udah disebutkan tadi ya, kerusakan habitat, dia kehilangan tempat tinggal, terus ada perburuan liar.
itu supaya aman melalui konservasi ini. Terus ada yang namanya ekosistem yang sehat. Kenapa kok berhubungan sama ekosistem yang sehat, Bu? Supaya terjadi keseimbangan ekosistem agar siklus air, udara tetap bersih, tanah tetap tersedia. Kan tadi konservasi juga berhubungan dengan sumber daya alam yang ada pemanfaatannya. Kemudian berkelanjutannya untuk memastikan supaya sumber daya alam itu bisa dinikmati oleh generasi yang ada sekarang dan juga generasi di masa depan. Coba bayangin nih, yang ekosistem ya. Kira-kira kalau misal ada satu hewan yang punah nih, itu ngaruh nggak ke rantai makanan anak? Contoh misal harimau Jawa punah, kira-kira ngaruh nggak ke ekosistem? Ngaruh. Nah, harimau itu misalnya dia makannya rusa ya. Kalau rusa itu tidak dimakan oleh harimau, maka jumlah rusanya itu akan terlalu banyak karena tidak ada yang memangsa dia. Kalau jumlah rusa terlalu banyak, produsen ini yang jumlahnya terbatas, maka dia si rusa-rusa ini akan berkompetisi untuk mendapatkan si produsennya. Dan tumbuhan-tumbuhan itu akan semakin cepat habis kalau misal rusa itu terlalu banyak. Makanya untuk menjaga ekosistem itu tetap ada, rantai makanan itu tetap berjalan seimbang, perlu adanya konservasi. Meskipun kita anggap si harimau itu kok makan rusa, kasihan rusanya, tapi ternyata perlu banget loh ada harimau itu, sangat penting. Kalau nggak ada nanti ya rantai makanan tidak bisa seimbang. Seperti itu. Bisa dipahami, Nak? Nah, mengapa alam terancam? Seperti yang kalian sebutkan tadi, ada karena perburuan liar, deforestasi, dan juga perubahan iklim. Sekarang kita bahas soal konservasi. Jadi konservasi itu ada dua, sayang. Ada konservasi in situ dan konservasi in ex situ. Konservasi in situ, dia itu konservasi yang dilakukan di habitat aslinya. Jadi hewan dan tumbuhan itu dikembangbiakan, dirawat, dilindunginya di habitat aslinya. Contohnya seperti Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa. Tahu nggak yang di daerah Banyuwangi itu? Yang wisata alam yang kita naik mobil masuk ke kayak sabana itu, hutan sabana. Nah, itu namanya konservasi in situ. Hewan dan faunanya dilindungi, dijaga, dilestarikan, dikasih makan dan sebagainya, dikontrol di dalam habitat aslinya. Kalau di Indonesia nih, contohnya ada di mana nih? Kira-kira konservasi in situ yang ada di sekitar kita nih. Ada di Pulau Komodo. Jadi Komodo itu dia dilestarikan dan dilindungi di habitat aslinya kan, bukan ditaruh di kayak kebun binatang gitu. Nah, yang kedua ada lagi konservasi ex situ. Jadi si hewan dan tumbuhan ini dia dirawat dan juga dilestarikan dilindunginya di habitat yang buatan, bukan habitat aslinya. Contohnya apa, Nak? Contohnya kebun raya, kemudian ada kebun binatang, ada taman safari. Yang bisa kita lihat ada tuh kebun binatang yang ada di Surabaya, tahu kan Bonbin? Itu contohnya konservasi ex situ. Terus ada lagi nih kebun raya Purwodadi. Ada yang pernah ke kebun raya Purwodadi, Nak? Yang di Pasuruan? Oh, Ryan belum pernah ya. Nanti kapan-kapan kalian harus coba ke kebun raya ya. Jadi itu dia konservasi untuk tumbuhan-tumbuhan. Dia bikinin habitat untuk si flora fauna ini. Karena apa? Karena habitat yang aslinya sudah rusak. Misal terjadi tuh kebakaran hutan nih. Jadi si hewan-hewan yang ada di hutan itu yang masih terselamatkan, misalnya gajah, orangutan, harimau, itu dikonservasikan
di misalnya kebun binatang atau di taman safari karena si habitat aslinya udah rusak. Kalau yang konservasi in situ itu masih bisa di habitat aslinya karena apa? Karena habitatnya masih ada, habitatnya belum rusak, seperti itu. Bisa dipahami, Nak? Bisa, Bu. Jadi kalau yang dikonservasi in situ dia itu fokusnya ke semua flora fauna yang ada di situ kita lindungi. Tapi untuk makannya mereka dibiarkan alami, secara alami, boleh berburu secara alami. Kalau yang ex situ ini hewan-hewannya itu kita pilih. Jadi nggak semua hewannya di ekosistem sama. Jadi hewannya tuh bisa berasal dari ekosistem yang berbeda-beda. Hewannya itu dikasih makan. Kalau yang di ex situ beda dengan yang di in situ. Oke, untuk pembelajaran hari ini sudah paham semuanya, Nak? Udah. Coba deh Ibu tanya nih, kira-kira apa bedanya konservasi ex situ dan konservasi seperti itu? Bisa dipahami, Nak? Bisa, Bu. Jadi kalau yang dikonservasi in situ dia itu fokusnya ke semua flora fauna yang ada di situ kita lindungi. Tapi untuk makannya mereka dibiarkan alami, secara alami, boleh berburu secara alami. Kalau yang ex situ ini hewan-hewannya itu kita pilih. Jadi nggak semua hewannya di ekosistem sama. Jadi hewannya tuh bisa berasal dari ekosistem yang berbeda-beda. Hewannya itu dikasih makan. Kalau yang di ex situ beda dengan yang di in situ. Oke, untuk pembelajaran hari ini sudah paham semuanya, Nak? Udah. Coba deh Ibu tanya nih, kira-kira apa bedanya konservasi ex situ dan konservasi in situ? Apa Nak bedanya, Nak? Apa bedanya konservasi in situ dan konservasi ex situ? Gimana, sayang? Halo? Apa, Bu, pertanyaannya? Apa tuh? Perbedaan konservasi in situ dan konservasi ex situ berdasarkan yang Ibu jelaskan. Bu Aulia Rahma mengangkat tangan, Bu. Oke, Aulia. Jadi perbedaan konservasi in situ dan ex situ. Jadi konservasi in situ yaitu konservasi yang dilakukan pada habitat asli. Contohnya seperti pada Pulau Kodomo. Sedangkan konservasi ex situ yaitu konservasi yang dilakukan pada luar habitat seperti pada kebun binatang dan kebun raya. Good job, Aulia. Kita kasih applause buat Aulia ya. Teman-teman yang lain ada yang tahu lagi nggak? Misal nih proses makannya, kita ngasih makannya tuh, proses makan di konservasi in situ seperti apa, konservasi ex situnya seperti apa? Ada yang tahu? Oke, untuk mempersingkat waktu aja ya. Kalau yang dikonservasi in situ, hewannya itu dibiarkan untuk cari makan sendiri. Jadi mereka cari makannya secara alami. Ya udah, kalau misalkan si harimau, mereka kalau mau makan harus mangsa rusa. Gitu. Rusa kalau mau makan ya harus nyari rumput. Itu kalau dikonservasi in situ. Kalau konservasi ex situ, kalau hewan ini butuh makan, kita yang ngasih makan. Kita kasih daging, kita kasih rumput. Kalau tanaman kita yang siram. Tapi kalau di konservasi in situ, tumbuhan pun dia kalau butuh air itu nunggu hujan gitu, Nak. Jadi dibiarkan secara alami, dirawat, dilindungi di habitat aslinya. Itu yang in situ. Kalau ex situ, dia dilindunginya di di habitat yang
bukan aslinya. Karena apa? Karena habitat aslinya sudah rusak. Jadi kita pindahkan, kita kasih tempat untuk mereka berkembang, bertumbuh dan berkembang biak. Bisa dipahami sayang? Ya, bisa Bu. Oke. Nanti habis ini ibu kirim soal. Pengerjaannya maksimal sampai sore ya nak ya. Nah, post testnya itu besok saja. Post testnya besok saja. Supaya kalian tugasnya nggak banyak. Yang belum komentar langsung komentar saja. Ya, ibu tunggu maksimal banget hari ini. Kalau misal hari ini ada yang kelompoknya nggak komentar, ya sudah, ibu nggak kasih ibu nilai. Ibu nggak kasih nilai. Bisa dipahami? Siap, bisa Ya, Bu. bisa. Oke, untuk posternya tidak jadi ya, tidak usah dikerjakan. Karena dengan kuis kemarin ibu cek kalian pemahamannya sudah cukup baik, banyak yang bisa menjawab. Jadi sebagai gantinya tidak usah poster. Berarti kalian ketika ibu menjelaskan benar-benar mendengarkan. Oke, ibu kasih 2 jempol deh buat 75. Yeay. Nah, sekarang nih sebelum ibu akhiri pembelajarannya, ada yang ditanyakan terkait tugas ulangan? Yap, tidak Bu. Oke, kita on cam dulu ya nak ya. ulangannya kapan Bu? Apa Rizi? Ulangannya. Ulangannya habis ini ibu share ya. Terakhir dikerjakannya nanti sore. Jam berapa Bu? Jam 5 bisa? Siap, bisa Bu. Jadi kalian habis mau terakhir sore atau malam? Malam. Malam aja ya. Malam jam 8 ya. 12 aja Bu, kenapa? Ya kan kalian tidur. Oke, terakhir jam 8. Jadi habis ini kalian belajar soal rantai makanan, jaring-jaring makanan, piramida makanan, terus kemarin yang kita belajari kayak kompetisi, predasi, herbivori, terus mutualisme, komensalisme, parasitisme, kemudian keanekaragaman hayati keanekaragaman hayati, persebaran flora fauna, terus ada konservasi, itu kalian pelajari semua sebelum kalian mengerjakan si soal ini ya. Jadi harus dipelajari, dibuka lagi catatannya, LKM-nya dilihat lagi. Nanti ibu kasih PPT-nya, dikasih apa enggak ini? Ya. Kasih. Kasih Bu. dong. Oke, nanti ibu kasih ya nak ya. Ibu kasih habis ini deh. Oke, sekarang kita dokumentasi dulu. Post testnya besok aja ya kalau gitu. Biar nggak kebanyakan. Kalau sekarang nanti kasihan kalian ya. Oke, sekarang ibu screenshot dulu. Oh, boleh on cam nak? Dulu pan. Sigma Diego Sigma. Oke, yang lainnya boleh segera on cam nak. Abid, Farah dan Kahisa belum on cam ya sayang. Oke, senyum ya. 1, 2, 3. Zulpan yang bener Zulpan. Oke, good job. Terima kasih anak-anak yang sudah hadir hari ini. Ada yang belum ibu absen nggak tadi? Mulia Ninda Bu. Sudah semua ya, berarti sudah ibu absen semua. Yang baru join juga sudah ibu absen ya. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, ibu mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Mungkin ini pertemuan kita yang terakhir ya. Ini pertemuan kita yang terakhir. Kalian harus rajin belajarnya, harus semangat ya. Nanti kan mau ngerjain ujian akhir semester itu kan ya. Dia harus semangat, UH-nya semangat, terus buat HUT juga dipersiapkan dengan baik ya nak ya.
Kenapa Dino? Kepencet Bu, maaf. Kepencet. Oke, kita berdoa dulu ya sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, terima kasih anak-anak 75. Ibu seneng banget bisa belajar IPA bareng kalian nih. Karena apa? Kalian anaknya aktif-aktif, suportif, pinter-pinter, baik-baik, good job banget ya. Semoga sekalian jadi anak-anak yang sukses. HUT-nya keren-keren ya. Ada yang masih ada lomba gak HUT ini? Semoga menang. Terus abis itu semoga nanti nilainya bagus-bagus semuanya. Pokoknya kalau kalian udah ngumpulin tugas, insya Allah dari Bu Al nilainya bagus-bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Makasih Bu Aya. Arigato. Dino. No. Oh.